Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kepada bulan Ramadan al-Mubarak, bulan as-siyam wal qiyam wa tilawatil Quran, dan bulan yang disunahkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah dan berbuat ihsan kepada manusia, yang mana di dalamnya ada sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa diharamkan atas kebaikannya, maka sungguh telah dia diharamkan. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan amin 3 kali ketika naik mimbar. Amin, lalu naik lagi bilang amin, naik mimbar lagi bilang amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda mengatakan amin 3 kali? Lalu beliau mengatakan, tadi Jibril alaihissalam datang kepadaku dan mengatakan salah satunya, wahai Muhammad, doakanlah kecelakaan dan katakan amin bagi orang yang telah menjumpai Ramadan dan dosanya tidak diampuni. Maka inilah makna daripada barang siapa telah diharamkan dari kebaikannya, maka sungguh telah diharamkan baginya. Kalaulah kita sekedar tidak mendapatkan kebaikan saja, maka itu masih mending. Akan tetapi Nabi SAW, seorang manusia yang terbaik, mendoakan apa? Kecelakaan, kebinasaan. Maka kira-kira apa dan siapa yang bisa menghalangi ketika Nabi SAW mendoakan kebinasaan kepada orang yang telah didatangi Ramadan tapi dosanya tidak diampuni? Maksudnya menyia-nyiakan Ramadan dan tidak mempersiapkan diri untuk memaksimalkan ibadah di bulan yang mulia ini. Baik, pada kesempatan pengajian kita di setiap sore insyaallah sebelum berbuka puasa ini akan diisi oleh saya sendiri, lalu Ustadz kita, guru kita Ustadz Abdul Fattah hafizahullah ta'ala, lalu juga Ustadz Dr. Sandro hafizahullah ta'ala. Kami bertiga bergantian. Adapun saya akan mengisi lanjutan kitab Riyadhus Shalihin yang disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Dan kita telah memasuki bab yang kedua, yaitu babut taubah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-imam an-Nawawi, qala al-ulama'u at-taubatu wajibatun min kulli dzam. Berkata para ulama bahwasanya taubat itu wajib dari seluruh dosa. Bukan dosa-dosa yang besar saja atau dosa-dosa tertentu, dan bukan dosa yang lainnya, tidak. Tapi semua dosa, dosa yang kecil maupun dosa yang besar. Fa in kanat al-ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurut. Ketika maksiat atau dosa itu adalah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berkaitan dengan hak makhluk adami, maka baginya ada 3 syarat untuk diterima taubatnya. Ahaduha an yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertama adalah dia melepaskan maksiat itu, yaitu tidak melakukannya lagi. Wasani ayyandima 'ala fi'liha, dia menyesal telah melakukannya. Wasalis ayyazima 'alla ya'uda ilaiha abada, yaitu dia berniat dengan sungguh-sungguh untuk tidak kembali melakukannya selama-lamanya. Tidak boleh dia taubat sementara. Tidak ada istilah taubat sementara. Berarti dia tidak bersungguh-sungguh. Fa in faqada ahada salasati lam tasih taubatuhu. Jika dari ketiga syarat ini satu saja hilang atau tidak dia lakukan, maka tidak sah taubatnya. Itu yang dinamakan syarat. Kalau kita sholat, salah satu syarat daripada sholat itu tidak kita lakukan, maka apa yang terjadi? Sholat kita tidak sah. Sama dengan taubat ini, 3 syarat ini salah satu saja tidak dilakukan, maka tidak sah taubatnya dan tidak diterima maksudnya. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi'adamiyyin fasyurutuha arba'ah. Adapun kalau maksiat itu berkaitan dengan anak Adam, dengan makhluk, maka syaratnya ditambah 1 menjadi 4. Hadhihi salasah wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Yang 3 ini ditambah untuk meminta kehalalan hak saudaranya yang telah dia zalimi. Fa in kanat malan aw nahwaha raddahu ilaih. Kalau dia berupa uang ataupun harta kedolimannya, maka wajib untuk mengembalikannya. Wa in kanat hadda qadfin wa nahwihi makanahu minhu aw talaba afwahu. Kalau itu berupa had atau yang semisalnya, maka dia harus meminta kemaafan dari sahibnya. Wa in kanat ghibah istahallahu minha. Kalau berupa ghibah, maka juga itu harus meminta kehalalan darinya. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub, dan wajib untuk bertaubat dari seluruh dosa. Fa in taba min ba'daha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika adh-dzam wa baki 'alaihi al-baqi. Dan jika dia bertaubat dari sebagian dosa yang dia lakukan dan belum bertaubat dari dosa yang lainnya, maka sah taubatnya di sisi ahli haq, di sisi beberapa ulama dari dosa itu, dan tersisa baginya dosa yang lain
yang belum dia bertaubat atasnya. Waqad tadaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubah. Dan sungguh telah nyata dalil-dalil dari kitab dan sunnah dan ijma' atas wajibnya taubat. Qala Allah Ta'ala wa tubu ila Allah jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Orang-orang yang beriman di sini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk bertaubat. Di sini mengandung sebuah faidah bahwasanya orang-orang yang beriman terkadang juga berbuat kesalahan, bahkan terkadang juga berbuat dosa besar. Oleh karena itu, perbuatan dosa yang besar yang dilakukan oleh ahli al-qiblah seorang muslim, maka itu tidak semena-mena langsung menafikan keimanannya. Ini adalah sebuah bantahan yang telak bagi orang-orang yang berakidah al-khawarij. Wa qala ta'ala wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Dan minta ampunlah kepada Rabb kalian dan bertobatlah kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh. Ini adalah dalil-dalil yang sangat nyata sekali, yang zahir kata beliau, bahwasanya taubat adalah wajib. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah." Dan jika mereka orang-orang yang beriman ini fa'alu fahishatan, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan keji. Lihat, di sini juga merupakan bantahan bagi khawarij, wa idza fa'alu fahishatan, dan jika mereka melakukan perbuatan keji. Apa itu perbuatan keji? Bisa berzina dan bisa yang lainnya. Au dzalamu anfusahum, atau mereka berbuat zalim kepada dirinya sendiri, itu meninggalkan sebagian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala selama dia masih meyakini kewajibannya, maka dia adalah dosa besar dan tidak kafir. Tidak kafir. Apa itu tidak berhukum dengan hukum Allah? Apakah hanya tidak berhukum dengan Quran dan Sunnah saja, lalu berhukum dengan Undang-Undang 45 Pancasila dan yang lainnya saja? Tidak. Semua hukum adalah hukum Allah. Inilah hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali adalah kepunyaan Allah. Hukum muamalah, hukum salat, hukum puasa, bukan cuma hukum had, potong tangan saja, tidak. Antum ketika menyuruh anak antum usianya 8 tahun untuk sholat, lalu dia tidak mau sholat dan antum pukul, maka itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan antum tahu itu, ya. Apakah langsung kafir? Tidak. Tapi antum berdosa, dosa besar. Sama saja orang-orang yang memakai hukum-hukum selain hukum Allah, orang yang mencuri lebih dari had 2 dinar, tidak dipotong tangan, di penjara. Memakai hukum Allah enggak? Tidak.
Tidak pakai hukum Allah. Apakah dia langsung kafir? Tidak, selama dia meyakini kebenaran hukum Allah dan tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah. Ini adalah bantahan yang telak bagi orang-orang Khawarij. Dan bantahan bagi orang-orang yang mengkafirkan negara Indonesia karena katanya tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ala kulli hal, orang-orang mukmin, orang-orang muhsinin dan muslimin terkadang berbuat dosa besar dan itu tidak menafikan keimanannya. Paham di sini ya? Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka langsung ingat pada Allah Subhanahu wa taala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Asy-syarhu, penjelasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, qala al-mu'allif rahimahullah taala bab taubah. At-taubatu lughatan man taba yatubu idza raja'a. Taubat secara bahasa adalah kembali, raja'a. Wa syar'an ar-ruju'u min ma'siyatillahi ta'ala ila ta'atihi, dan secara syar'i artinya adalah rujuk, kembali dari maksiat kepada Allah taala menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'dhamuha wa aujabuha at-taubatu minal kufri ilal imani, qala Allah taala. Dan yang paling agungnya dan paling besarnya dan paling wajibnya adalah bertaubat dari kekafiran menuju kepada keimanan. Allah taala berfirman, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti maka akan diampuni semua dosanya apa yang telah lalu. Thumma yaliha at-taubah minal kaba'iri kaba'irid dunubi. Lalu setelah itu adalah taubat dari dosa-dosa besar. Yang pertama, yang paling besar, taubat dari apa? Dari kekafiran menuju keimanan. Yang kedua adalah taubat dari dosa-dosa besar. Ya. Jadi orang-orang kafir ketika masuk Islam juga harus bertaubat. Bertaubat dari kekufuran, kesyirikan menuju kepada Islam dan keimanan. Setelah itu adalah taubat dari dosa-dosa besar bagi orang-orang Islam. Dan tingkatan ketiga adalah taubat dari saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti maka Allah akan mengampuni kalian. Di dalam ayat ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya orang-orang yang kafir lalu dia masuk Islam di bulan suci Ramadan seperti sekarang ini, di waktu siang hari, maka dia wajib langsung menahan lapar dan menahan haus sampai maghrib dan berpuasa, dan tidak wajib mengqadha. Ini adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Adapun para ulama yang lain mengatakan wajib untuk berpuasa di siang hari itu sampai sore dan wajib mengqadha. Wallahu taala alam. Pendapat yang sesuai dengan dalil ini yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya dia tidak wajib mengqadha. Kenapa tidak wajib mengqadha? Siapa yang tahu? Tes dulu nih. Bukan itu. Tadi sudah saya baca ayatnya. Ya.
Kalau antum perhatian harusnya bisa. Ya, apa tadi kata Allah? Qul lil ladzina kafaru. Apa? Iyantahu yughfar lakum. Katakan wahai orang-orang kafir, jika kalian berhenti, yughfar lakum, akan dihapus semua dosamu semuanya. Kekafiranmu, tidak sholatmu, tidak puasamu tadi pagi, sekarang sudah istighfar, sudah taubat, puasa, berarti yang tadi pagi sudah dihapus dan tidak wajib mengqadha. Itu tadi. Ya. Itu tadi. Nah, jadi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini diambilkan dari ayat ini. وللتوبة شروط ثلاثة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكنها بتتبع تبلغ إلى خمسة. Menurut muallif Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, taubat ada 3 syarat, akan tetapi secara lengkapnya ada 5 kata beliau. Asyartul awal, kita sebutkan dulu semuanya, yaitu al-ikhlas. Yang kedua itu menyesal. Lalu yang ketiga adalah berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang keempat adalah berazam untuk tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang. Dan yang kelima, dia masih di dalam waktu yang diterima taubatnya, yaitu sebelum matahari terbit dari arah mana? Barat. Yang kedua, nyawa belum sampai ke kerongkongan. Maksud nyawa belum sampai ke kerongkongan, kata Ustaz Abu Ihsan hafizahullah ta'ala, bukan maksudnya kerongkongan sini, tidak. Maksudnya sebelum para malaikat datang di depan dia. Karena seorang yang mau mati, maka malaikat turun di hadapan dia untuk mencabut nyawanya. Ketika dia orang yang baik dan beriman, maka malaikat-malaikat yang wangi dari surga dan membawa kain kafan yang wangi dan mengatakan, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu. Adapun ketika dia orang yang yang jahat, maka yang turun adalah malaikat-malaikat yang seram dan yang seterusnya. Nah, ketika itu taubat sudah tidak diterima lagi. Nah, bukan maksudnya benar-benar masuk ke kerongkongan seperti itu. Nah, baik, kita bahas yang pertama, yaitu syarat tentang ikhlas. Asyartul awal ala ikhlasu lillahi bi an yakuna qasdul insan bi taubatihi wajhallahi azza wa jalla wa an yatuba Allah alaihi wa yatajawazu amma fa'ala min al-ma'siyah la yaqsudu bidzalika mura'atun nas wa taqarruba ilaihim wa la yaqsidu bidzalika daf'al adiyah min as-sulutati wa waliyil amri. Ikhlas yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, dan maksudnya adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ingin agar Allah mengampuni semua dosa-dosanya, bukan maksud untuk menjaga muruah di depan manusia. Barang siapa bertaubat karena ingin menjaga kehormatan di depan manusia saja, maka adalah taubat yang tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Orang yang bertaubat ikhlas karena Allah, tidak peduli dengan penilaian manusia. Yang dia pedulikan, yang dia pikirkan
adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya Allah mengampuni semua dosanya, bertemu kepada Allah dalam keadaan bersih. Adapun taubat ketika dia hanya ingin menjaga namanya depan manusia, maka ini kebiasaan adalah kebiasaan taubat sambel, ya, taubat sementara. Ketika manusia sudah tidak memperhatikan dia kembali kepada maksiat. Taubat seperti ini bukan hanya tidak diterima Allah, justru dia mendapatkan dosa yang besar, dosa syirik, syirikul asghar. Nah, wa taqarrubu ilaihim, dan dia ingin mendekat kepada manusia. Tadinya dia orang-orang yang maksiat, dia adalah orang yang sering bermaksiat, jauh dari ketaatan. Lalu dia ingin mendapatkan hati dan posisi di depan manusia, dia pun bertaubat, menunjukkan dirinya orang yang alim, orang yang rajin ibadah, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayolah ikhwah, ayyuhatullah, antum belajar di sini semua, ikhlaskan karena untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena siapapun, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk mengikhlaskan amal-amal yang kita lakukan untuk Allah semata. Wala yaqsidu bidzalika daf'al adiyah, dan juga tidak memaksudkan taubatnya itu karena dia ingin menghindari, ya, ingin menghindari gangguan dari orang lain. Ya sudahlah, aku taubatlah daripada kau pukuli terus. Ya sudahlah, aku taubatlah daripada kau dibully terus atau dicandain terus. Taubatlah aku. Maka ini bukan taubat yang dimaksud. Ini adalah bukan taubat yang dituntut. Ini adalah taubat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah taubat yang ikhlas lillahi jalla wa ala. Dan maksud-maksud yang tidak ikhlas lainnya banyak sekali, ya. Dan wajib baginya, wa innama yaqsudu bidzalika wajhallahi walid-daril akhirati wa ay ya'fu wallahu an dunubihi. Dan hanya saja wajib baginya untuk memaksudkan taubat itu wajah Allah dan darul akhirah, kampung akhirat. Wa an ya'fu wallahu an dunubih, dan agar Allah mengampuni semua dosanya. Terutama ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Ayolah ikhwah, sering-seringlah kita bertaubat pada Allah, meminta ampun pada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah menurunkan rahmatnya dan ampunannya untuk kita, dan menurunkan keberkahannya untuk kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kepada Allah Rabb kalian. Beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah Rabb kalian. Semoga Allah mengampuni kalian dan memberikan kepada kalian yaitu kebun-kebun yang subur, dan air hujan, dan harta yang banyak, dan anak yang banyak. Semua itu dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka sungguh benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha, sungguh orang akan beruntung, man wajada fi kitabihi fi yaumil akhir istighfaran katsira. Itu orang yang mendapati di catatan amalnya istighfar yang banyak sekali. Sungguh akan beruntung. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Bahkan seorang bapak dan ibu terkaget-kaget di akhirat nanti, dia tidak beramal dengan amalan yang dia lihat,
Bagaimana dia bisa dapat pahala yang sangat banyak sekali? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah istighfar dari anak-anakmu untuk memintakan ampunan kepadamu. Lalu syarat yang kedua adalah an-nadam, yaitu menyesal. Tidak boleh seorang yang sudah bertaubat lalu dia membanggakan dosa-dosanya yang telah lalu. Dia membanggakan kepada teman-temannya. Ente belum apa-apa. Dulu aneh gini. Belum apa-apa itu. Aku nih, tengoklah. Dulu aku bisa begini, bisa gini. Aku dulu sekolahnya di STM, di Budut, ya, Budi Utomo kalau di Jakarta sana. Atau di manalah, kalau di sini di mana STM. Kalau berkelahi itu tiap hari dibanggakan seperti itu. Maka ini taubatnya tidak diterima. Karena masih bangga dengan dosa-dosanya, masih bangga dengan perbuatan maksiatnya. Maka ini adalah tidak sempurna taubatnya, karena salah satu syarat dari syarat-syarat taubat tidak dia lakukan. Itu masih membanggakan, tidak menyesal. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. لأن شعور الإنسان بالندم هو الذي يدل على أنه صادق في التوبة. Karena ketika seorang itu benar-benar menyesal dengan apa yang dia lakukan, tidak membanggakan, itulah tanda dia itu shadiq, itu jujur dalam taubatnya. Adapun ketika dia masih membanggakan perbuatan maksiatnya, ini juga tanda ketika bahwasanya dia tidak jujur dalam taubatnya, main-main seperti itu. Bimakna an yatahassara ala ma sabaq minhu wa yankasiru min ajlihi wa la yara annahu fi hillin minhu hatta yatuba minhu ila Allah. Dengan makna dia menyesal dan sangat-sangat hancur hatinya dan tidak merasa dia telah terbebas dari dosa itu sampai Allah menerima taubatnya, ya. Na'udzubillah. Orang-orang yang dimatikan hatinya itu merasa tenang-tenang saja dalam dosanya, dalam maksiatnya yang dulu sudah dilakukan banyak, tapi merasa tenang-tenang saja. Na'udzubillah, itulah orang-orang yang telah ditutup dan dimatikan hatinya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Satu syarat lagi ya sebelum kita selesai. Asy-syartu tsalis ay yuqli'a 'anil dzambi alladhi huwa fihi. Itu dia meninggalkan dosa yang dulu dia telah lakukan. Selain dia menyesal, ya, dia juga harus meninggalkan dosa yang dia lakukan. Kalau dia meninggalkan dosa yang lakukan tapi dia tidak menyesal dan membanggakan, maka itu juga kurang, sama. Jadi selain menyesal, selain meninggalkan, ya, maka dua-dua ini harus dilakukan, menyesal dan meninggalkan, seperti itu. Wa hadza min ahammi syurutih, dan ini termasuk syarat yang paling penting. Wal iqla'u 'anil dzambi in kana dzambu tarku wajibin fal iqla'u 'anhu bi fi'lihi. Kalau dosa itu merupakan dosa meninggalkan kewajiban, maka cara meninggalkannya adalah melakukan kewajiban itu. Mislu an yakuna syakhsun la yuzakki fa arada an yatuba ila Allah fala budda min an yukhrija zakata allati madat. Seperti orang yang bertaubat dari tidak mengeluarkan zakat, tidak pernah berzakat. Zakat banyak ya. Ada zakat peternakan, ada zakat perdagangan, ada bukan zakat fitrah saja, zakat mal dan lain-lainnya. Nah, ketika dia ingin bertaubat, maka wajib bagi dia untuk menzakati zakat-zakat dia yang telah lewat. Ya. Contohnya apa? Kalau di sini mungkin apa ya? Pertanian, sawah banyak.
Tapi ada batasnya ya. Ada batasnya. Yaitu yang wajib untuk membayar zakat pertanian adalah yang lebih dari sekali panen 50 wasak. Nah, sekitar 6 atau 7 kintal kalau nggak salah ya. Bisa dicari lagi nanti. Nah, ketika dia bertaubat dan tidak pernah melakukan zakat dan dia bertaubat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dia wajib mengeluarkan zakat yang telah dia tinggalkan. Misalkan dia tahu tiap tahun dia sekali panen, ya, karena zakat pertanian ini sekali panen, bukan tiap tahun ya. Sekali panen dia menghasilkan beras ya, atau gabah sebesar 2 ton misalkan. Maka ini sudah kena zakat. Ya, setahun panen 2 kali. Sudah 3 tahun ini tidak pernah berzakat. Lalu dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, maka selama 3 tahun ini kali 2 dia harus keluarkan. 3 kali 2 6 kali 2 ton 12 ton. 12 ton dikurangi 5%, itulah zakatnya. Karena di sini pakai pengairan yang tidak gratis. Kalau pengairannya gratis dari sungai atau dari air hujan, maka 10% zakatnya. Nah, seperti itu. Begitu juga mungkin zakat perdagangan. Orang yang mempunyai tijarah dan perdagangannya ini lebih dari nisab 80 gram emas ya, sekitar 40 juta atau lebih ya, yaitu niaganya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ya. Walaupun mungkin perdagangannya cuma satu. Apa misalkan jual beli mobil, cuma sebiji mobilnya ya, jual beli, zakat. Ya, zakat. Ya, tetap dikeluarkan zakatnya ketika dia meniatkan itu untuk jual beli. Atau rumah, properti, zakat. Walaupun cuma sebiji atau 2 biji. Ya, 2,5% tiap tahun. Ketika dia tidak mengeluarkan dan dia bertaubat, wajib baginya untuk mengeluarkan zakat selama dulu dia tidak mengeluarkannya. Atau zakat fitrah, zakat fitri ya, 2,5 kilogram beras. Tiap tahun dia tidak pernah zakat fitri, sudah 10 tahun, maka 25 kilo keluarkan zakat fitrah, seperti itu. Dan yang lainnya. Wa in kana al-insanu muqassiran fi birril walidain fa innahu yajibu alaihi an yaquma bi birrihima wa idza kana muqassiran fi silatir rahmi fa innahu yajibu alaihi an yasila ar-rahima. Kalau orang semasa hidupnya, semasa mudanya dia durhaka pada orang tuanya, tidak perhatian, cuek pada orang tuanya, maka ketika dia taubat, maka wajib baginya untuk berbuat baik birrul walidain pada orang tuanya segera. Kalau dosanya berupa dia memutus tali silaturahim dengan beberapa saudaranya, maka taubatnya dia juga segera untuk menyambung tali silaturahim kepada saudaranya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah habis ya, 6.25. Jam berapa maghribnya? 6.37 ya? Ya, 10 menit lagi. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan kalau ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.